Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Waringin dari program pendidikan pasca sarjana matematika. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil review yang telah saya buat dengan tema review hasil penelitian pendidikan matematika mutakhir. Pada kali ini yang ditugaskan sebanyak 20 jurnal atau artikel nasional dan 10 jurnal atau artikel internasional. Hanya pada presentasi kali ini saya hanya menampilkan masing-masing 5 jurnal atau artikel. Dalam artikel ini berbentuk tabel di mana ada beberapa kolom, diantaranya nomor judul artikel, nama penulis, nama jurnal, volume, isu, dan tahun berapa, variabel artikel, novelty, introduction, method, result, dan diskusi. Langsung saja untuk yang artikel atau judul artikel yang pertama, itu judulnya penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan program Cabri 3 dimensi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik materi pokok dimensi 3. Nama penulisnya Lisbeth Hutapea. Nama jurnalnya ini diambil dari Sinta 3, yaitu Desimal Jurnal Matematika. Volume isunya 2 dan 1, ini tahunnya 2019, halaman 77 sampai 85. Variabel artikelnya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dimensi 3 dengan model discovery learning berbantuan program Cabri 3 dimensi. Novelty-nya, berdasarkan penelitian terdahulu, keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan model discovery learning berbantuan program Cabri 3 dimensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi dimensi 3 dengan model discovery learning berbantuan program Cabri 3 dimensi. Introduction. Komponen penting dalam pendidikan adalah pendidikan dan peserta didik. Interaksi yang tepat antara pendidik dengan peserta didik sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diperoleh peserta didik. Kualitas pembelajaran juga akan berdampak pula pada hasil belajar peserta didik. Kualitas pembelajaran yang tinggi akan meningkatkan hasil belajar peserta didik dan begitu pula sebaliknya. Komponen lain yang terdapat pada pendidikan adalah isi atau materi pendidikan. Metode, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan pemecahan masalah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan menganalisis data penelitian dilakukan pada kelas 10 SMA N2 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisa data dalam penelitian ini diolah dengan analisis deskriptif. Data mengenai hasil belajar diambil dari kemampuan kognitif siswa dalam mengerjakan soal evaluasi pada tiap akhir siklus. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan rumus sebagai menghitung rata-rata hasil belajar. Untuk menghitung rata-rata digunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar adalah rata-rata nilai terus sigma X yaitu jumlah seluruh nilai dan N jumlah peserta didik. Untuk result dan diskusi, yaitu model pembelajaran discovery learning berbantuan media Cabri 3 dimensi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan dari pra-siklus dengan nilai rata-rata kelas 63,06 meningkat menjadi 63,89 pada siklus 1. Dan pada siklus 2 rata-ratanya meningkat kembali menjadi 83,13. Ketuntasan belajar klasikal juga meningkat dari 9,26% pada prasiklus menjadi 38,89% pada siklus 1 dan meningkat kembali pada siklus 2 menjadi 80%. Ada beberapa hal yang perlu peneliti disarankan, yaitu model pembelajaran discovery learning dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran mengajar, khususnya mata pelajaran matematika, untuk meningkatkan hasil belajar. Serta untuk penelitian selanjutnya, yaitu agar dapat mencoba menggunakan model-model pembelajaran lain untuk memaksimalkan berbagai aspek dalam pembelajaran matematika. Untuk yang judul yang kedua, yaitu analisis kesalahan pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar siswa pada materi 3 dimensi 3. Nama penulisnya Gina Agustina, Hujakus Uma, Edi Krisnadi, Tonah. Nama jurnalnya ini diambil dari Sinta 4, Aksioma, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. Volume isunya volume 10 nomor 2 Desember 2019. Variabel artikelnya pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar siswa. Novelty-nya analisis kesalahan pemecahan masalah matematis siswa pada materi 3 dimensi 3 yang dikaitkan dengan motivasi belajar. Introduction. Pada langkah pertama, yaitu memahami masalah, diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami masalah apa yang termuat dalam soal. Biasanya dengan cara menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian pada langkah kedua, yaitu merencanakan pemecahan masalah. Setelah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam soal, diharapkan siswa mampu merencanakan pemecahan masalahnya karena sudah dianggap memahami apa yang menjadi permasalahan utama dalam suatu soal. Metodenya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang disiapkan berupa soal mengenai materi dimensi 3, angket motivasi siswa, dan hasil dari wawancara dengan siswa. Mengenai penyelesaian soal, penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah menengah atas di Majalengka dengan objek penelitian yaitu kelas 12 MIA 2. Research dan diskusi. Motivasi belajar matematika siswa dengan nilai matematika yang dapat dilihat dari jawaban yang disajikan oleh siswa pada saat mengisi soal dengan materi dimensi 3. Biasanya siswa yang memiliki motivasi belajar yang bagus terhadap matematika, maka soal sesulit apapun akan ia coba selesaikan. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajar matematika yang kurang, maka akan merasa sangat sulit dalam menyelesaikan persoalan matematika. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian pengaruh motivasi belajar terhadap pembelajaran. Untuk yang judul yang nomor 3, pengembangan bahan ajar dimensi 3 berbasis Cabri di sekolah menengah atas. Ini Jurnal Pendidikan Matematika JPN nomor 6, volume 6 nomor 2 tahun 2012. Bahan ajar dimensi 3 berbasis Cabri. Novelty-nya media aplikasi Cabri, mengembangkan bahan ajar dengan aplikasi Cabri. Introduction-nya, metode ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang valid, praktis, dan memiliki efek potensial pada pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian formatif. Penilaian pengembangan. Proses pengembangan dimulai dari analisis desain, evaluasi, dan revisi. Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan evaluasi